dan implementasinya ya. Jadi sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang 8 jenis model agile software development ya. Salah satunya ada Scrum, terus yang lainnya ada Kanban, ada Extreme Programming, ada LN, kemudian ada yang lainnya lagi sebanyak 8. Nah, kedelapannya itu adalah sebuah framework ya, framework daripada metode agile Scrum gitu ya. Jadi nanti penerapannya adalah sesuai dengan keadaan. Misalnya kalau dalam analisis nanti kebanyakan pakai analisis dan pelaksanaan, itu biasanya pakai metode Scrum gitu ya. Kalau menggunakan medianya nanti kita bisa pakai Kanban gitu ya. Kalau waktu developingnya kita bisa menggunakan Extreme Programming gitu dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang metode agile Scrum, yaitu salah satu metode yang paling banyak digunakan di industri saat ini gitu ya. Nah, apa sih metode agile Scrum itu? Nah, Scrum adalah suatu metode agile yang paling populer untuk mengelola proyek perangkat lunak dan produk digital. Scrum menggunakan metode iteratif dan incremental dengan membagi proyek ke dalam siklus pendek yang disebut sprint ya. Di metode Scrum ini kita akan mengenal namanya sprint. Jadi saat kita membuat sebuah project, kita nanti dalam pelaksanaannya akan membagi project kita dalam beberapa sprint. Sprint 1, sprint 2, sprint 3 gitu ya. Kalau secara umum gambarannya seperti ini. Kita membuat sebuah aplikasi. Nah, kita tetapkan sprintnya. Sprint 1 fiturnya sampai apa gitu ya. Misalnya sebuah aplikasi, contohnya to-do list tadi ya. Kita sprint 1 membuat fitur to-do list untuk apa yang bisa dilakukan seminggu gitu ya. Kemudian sprint kedua kita tambahkan fitur alarm. Kemudian di sprint ketiga kita tambahkan multi user gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu selama biasanya 1 sampai 4 minggu atau 1 bulan gitu. Jadi nanti di Scrum ini kita akan mengenal namanya sprint gitu ya. Sprint itu lebih pada proses atau waktu pengerjaan sebuah fitur gitu ya. Baik, Scrum menekankan kolaborasi tim, transparansi, dan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak berkolaborasi antara product owner, Scrum Master, developer gitu ya, dan tester. Itu nanti akan saling berkolaborasi. Di situ nanti kita juga akan lebih transparan ya. Kenapa lebih transparan? Karena timnya kecil, hanya terdiri dari beberapa orang, jadi ya akan lebih intens ya. Apa yang dikerjakan oleh developer yang dipantau oleh Scrum Master nanti juga akan lebih transparan gitu. Nanti juga kita akan mengenal report Scrum ya. Jadi apa yang akan dilakukan hari ini, apa yang hasilnya seperti apa, nanti akan dilaporkan oleh developer kepada Scrum Master gitu. Berikutnya adalah komponen utama Scrum ya. Komponen utamanya adalah yang pertama peran dalam Scrum ya. Peran adalah aktornya. Siapa saja aktor dalam proses Scrum ini? Yang pertama ada product owner, kemudian ada Scrum Master, kemudian ada development team ya. Dan beberapa itu ada yang menambahkan lagi yaitu QC atau tester gitu ya. Namun ini dalam secara umum memang hanya ada 3, yaitu product owner, Scrum Master, dan developer team gitu ya. Nah, untuk testernya nanti biasanya di sesi ada satu sesi yaitu sprint retrospektif ya. Nanti di sana tugasnya tester di situ. Nah, kita kembali lagi ke peran atau aktornya dalam Scrum ya. Pertama adalah product owner atau PO. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas visi produk dan backlog. Backlog ini nanti adalah tugas-tugas yang akan diberikan oleh
product owner kepada developer gitu ya. Jadi backlog itu tugas-tugasnya gitu. Backlog juga bisa berupa kalau dalam pengembangan produk lunak bisa berupa penambahan fitur gitu atau fitur-fitur yang akan dikerjakan. Kemudian berikutnya memastikan tim mengerjakan item yang memberikan nilai bisnis yang tinggi gitu ya. Jadi di product owner itu tugasnya juga dia mengeluarkan item-item produk-produk atau fitur-fitur yang mempunyai nilai bisnis gitu ya, yang kemungkinan nanti akan laku di pasaran gitu ya kalau kita menjual aplikasi tersebut gitu ya. Jadi product owner ini lebih kepada seseorang yang mempunyai produk yang akan kita jual gitu ya, dan di sana product owner juga bertanggung jawab untuk nanti memastikan bahwa produk yang kita jual ini laku atau tidak di pasaran gitu ya. Berikutnya ada Scrum Master. Scrum Master tugasnya memfasilitasi tim dalam menerapkan prinsip Scrum gitu ya. Kemudian menghilangkan hambatan yang menghalangi produktivitas tim. Terus kalau secara kasar ya, Scrum Master itu lebih kepada, kalau dalam dunia bangunan ya, itu lebih pada mandor ya. Dia yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya proyek gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam dunia IT mungkin dalam pengembangan perangkat lunak, nah Scrum Master ini juga seperti manajer yang mengecek apakah developernya itu mengerjakan tugas atau backlognya sesuai dengan timelinenya, waktunya dan teknologinya, seperti itu ya. Itu contohnya seperti ini. Misalnya Mas Andrika, beliau sebagai seorang Scrum Master. Oh maaf, kalau Mas Andrika nanti developer ya. Misalnya Mbak siapa dalam timnya Mas Andrika yang jadi Scrum Masternya? Linda, Pak. Ya, Mbak Linda nanti dia akan memastikan kepada Mas Andrika ini prosesnya itu berjalan atau tidak gitu ya. Misalnya dapat backlog dari product ownernya untuk membuat fitur input data pemasukan gitu ya. Nah Scrum Master ini nanti Mbak Linda akan memastikan fitur itu tuh dikerjakan atau tidak oleh Mas Andrika gitu ya dalam kurun waktu tertentu ya. Misalnya hari ini Mas Andrika mengerjakan fitur itu selama 1 minggu. Nah setiap hari nanti Mbak Linda akan mengecek ke Mas Andrika, kira-kira hari ini progresnya sampai mana gitu ya, terus nanti sore sampai apa pengerjaannya. Setelah itu nanti ada laporannya gitu ya ke Scrum Master ini. Setelah Mas Andrika melaporkan ke Scrum Masternya nanti akan mereview setiap tugas selesai atau tidak gitu ya. Kalau ada halangan, nah ini Scrum Master juga membantu dalam menyelesaikan masalah itu gitu ya. Misalnya Mas Andri kesulitan dalam coding ini, kok kurang ini ya, aku susah buat codingnya. Lah dia si Scrum Master akan minta developer yang satunya untuk membantu Mas Andrika gitu ya. Jadi lebih ke mandor gitu ya. Di Scrum Masternya nanti Mbak Lindanya kan seperti mandor seperti itu. Berikutnya aktornya adalah development team ya. Tim lintas fungsi yang mengembangkan, menguji dan mengirimkan fitur gitu ya. Kemudian bekerja secara kolaboratif dan tanggung jawab atas kualitas produk. Nah, development team ini kalau ini kan secara luas ya. Kalau dalam software development ya pasti ya development yang mengembangkan aplikasi gitu ya. Yang menguji ini maksudnya adalah unit testing ya. Tidak diujikan secara langsung ke user tapi mengujikan dari sisi coding dan teknologinya gitu ya. Dan memastikan semua fiturnya berjalan dengan baik. Dan kemudian developer ini juga mengirimkan fitur ya. Jadi fitur-fitur yang sudah jadi itu diberikan kepada Scrum Master yang kemudian akan diteruskan kepada tester nanti untuk mengetes ke penggunanya maupun dites secara black box testing gitu ya. Nah development team ini juga bekerja secara kolaboratif ya. Jadi kalau di tim kecil kita nanti ada 2 developer
yang satu misalnya terjadi kesusahan gitu ya, nanti Scrum Masternya akan meminta developer yang satunya untuk membantu, namun Scrum Master ini memastikan developer yang satunya tidak terganggu backlognya atau sprintnya gitu ya. Seperti itu adalah peran dalam Agile Method Scrum ini gitu ya. Perannya tadi ada 3, ada Product Owner, Scrum Master, Development Team, dan kalau di mungkin ada tambahan satu lagi yaitu tester ya, untuk melakukan testing di akhir produknya gitu ya, sebelum dipresentasikan kepada Product Owner. Setelah itu Product Owner akan berusaha untuk memberikan itu ke marketing atau menjualnya secara langsung gitu ya. Kemudian komponen utama Scrum yang kedua adalah artefak Scrum ya. Nah, artefak itu adalah lebih pada tool dan cara gitu ya, cara dalam melaksanakan Scrum. Nah, yang pertama ada product backlog ya. Isinya itu ada daftar fitur, perbaikan, kemudian ada kebutuhan proyek yang disusun berdasarkan prioritas gitu ya. Product backlog ini itu biasanya dibuat oleh product owner ya. Jadi product ownernya sudah, misalnya nih Mbak siapa ya di atasnya Mbak Linda tadi ya, dia yang mempunyai tugas untuk membuat daftar fitur gitu ya, perbaikan apa aja ya. Setelah masuk dalam QC ya tadi, ternyata produk yang dijual itu kurang laku. Nah, di sini produk backlog ini ada perbaikannya gitu ya, yang dibuat oleh product owner gitu, yang nanti akan terus berulang gitu ya prosesnya. Jadi product owner langsung ke Scrum Master, langsung ke developer, tester, dan kembali lagi gitu ke product owner lagi. Nah, ini adalah contoh perbaikan pada product backlog. Dan kebutuhan proyek yang disusun berdasarkan prioritas ya. Ini nanti yang prioritas dalam mengembangkan aplikasi, kita harus memprioritaskan ya, mana fitur-fitur yang harus dikembangkan duluan, atau mana fitur-fitur yang pengembangannya itu secara simultan atau jangka panjang gitu ya, itu harus ditentukan sebelumnya. Kemudian ada sprint backlog, yaitu subnet dari product backlog yang akan dikerjakan dalam satu sprint ya. Misalnya nanti ya si product owner sudah membuat product backlog berupa sebuah fitur gitu ya. Fitur menambah atau menginputkan materi pada Learn RTL tadi ya. Misalnya itu fiturnya menambah materi gitu ya. Nah, di sprintnya nanti akan ada sprint backlog. Nah, di sana nanti akan ada kapan waktu pengerjaannya, terus berapa lama, terus setiap hari itu ada apa aja gitu ya. Itu ada sprint backlognya. Jadi lebih pada di bawahnya backlog dan dikerjakan dalam satu sprint. Sprint itu ada tenggang waktunya ya. Sprint contohnya tadi kalau di awal sprint itu ada, kemudian ada 3, 4 sampai 5 gitu ya. Tapi waktunya hanya sekitar 1 bulan. Kemudian ada increment ya, yaitu hasil kerja yang bisa digunakan dan memiliki nilai bisnis setelah sprint selesai gitu ya. Jadi tadi setelah sprintnya selesai terus diujikan, kemudian dikembalikan kepada product owner, nanti ada increment, yaitu hasil kerja yang telah digunakan, yang bisa digunakan dan memiliki nilai bisnis gitu ya. Misalnya fiturnya itu ternyata ini ternyata laku banget, misalnya cetak to-do list gitu ya, itu ternyata laku banget, atau cetak pengeluaran dalam aplikasi administrasi tadi ya. Nah, itu berbayar gitu ya. Nah, itu di sini masuk ke dalam increment ya, hasil kerja yang bisa digunakan dan memiliki nilai bisnis setelah sprint selesai. Sprint selesai, setelah tes selesai, dan ini dikembalikan ke product ownernya, dan di product owner nanti akan menjelaskan ini ternyata nilainya aplikasi ini bermanfaat banget, makanya kita buat untuk berbayar saja gitu, contohnya gitu.
Ya, itu adalah hasil kerja yang bisa digunakan dan memiliki nilai bisnis setelah sprint selesai. Ya, artefaknya ada produk, ada produk backlog, ada sprint backlog, kemudian ada increment. Nah, kemudian ini sama ya, copy berarti. Kemudian ada event dalam Scrum ya. Nanti dalam proses Scrumnya kita mengenal sprint planning, kemudian ada daily Scrum, ada sprint review, dan sprint retrospektif gitu ya. Sprint planning menentukan backlog mana yang akan dikerjakan dalam sprint gitu ya. Tadi kan tugas product ownernya kan membuat backlog ya. Backlognya apa saja gitu kan, mana yang akan dikerjakan duluan gitu kan. Nah, di sprint planning ini itu kan menentukan backlog mana yang akan dikerjakan dalam sprint. Jadi yang prioritas yang mana lah itu yang akan dikerjakan, yang utama gitu ya, yang akan dikerjakan. Kemudian daily scrum atau stand up meeting. Nah, ini adalah yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa pertemuan seorang scrum master tiap hari akan bertemu dengan developernya untuk melakukan meeting ya, atau pertemuan atau tinjauan ya terhadap progres tiap harinya gitu ya. Nah, pertemuan harian selama 15 menit untuk membahas progres, kendala, dan rencana harian yang akan dilakukan oleh Scrum Master dan juga developernya gitu ya. Kemudian ada sprint review, hasil kerja yang bisa digunakan dan memiliki nilai bisnis setelah sprint selesai. Ini tadi kan sama ya dengan yang ini increment ini ya. Jadi hasil kerja yang bisa digunakan dan memiliki nilai bisnis setelah sprint selesai. Berikutnya ada sprint retrospektif, yaitu evaluasi internal tim tentang apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki di sprint berikutnya. Jadi evaluasi ini nanti ya setelah akhir ya. Jadi serah tester, kemudian diberikan ke product owner. Nah, di situ nanti ada evaluasi internal tim tentang apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki dalam sprint tersebut gitu ya. Jadi nanti diberikan kepada product owner, nanti di sana akan dijelaskan, oh sprintnya kayak gini tuh bener tapi hasil produknya kurang gitu ya. Nah, itu akan berulang lagi nanti ke proses sprint untuk memperbaiki. Oke, itu adalah komponen utama dari Scrum pada tahap event dalam Scrum ya. Ada sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan sprint retrospektif gitu ya. Nah, berikutnya ada langkah-langkah implementasi Scrum ya. Langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gitu ya. Langkah implementasi Scrumnya yang pertama membentuk tim Scrum gitu ya. Kemudian di dalamnya yang dilakukan adalah menentukan peran product owner, Scrum Master, dan development team gitu ya. Jadi tugasnya ngapain aja gitu ya, menentukan peran product ownernya itu. Kemudian tahap kedua membuat backlog, menyusun daftar kebutuhan produk yang akan dikembangkan gitu ya. Tadi kan setelah ditentukan product ownernya, Scrum Masternya, dan juga development timnya, nanti terus dibagi tugas-tugasnya. Kalau untuk membuat produk backlog ini yang tugasnya adalah product ownernya ini ya. Jadi fungsi-fungsi dari aplikasi yang dikembangkan itu apa saja gitu ya, dan mana yang akan dikembangkan duluan, dan batas waktunya kapan, itu yang membuat adalah product ownernya. Kemudian setelah itu backlog sudah dibuat, kemudian yang fitur yang prioritas tadi, backlog yang prioritas, kemudian dibuatkan sprint planningnya gitu ya. Ya, memilih backlog yang akan dikerjakan dalam sprint pertama gitu ya. Jadi yang pertama mau dikerjakan itu dari backlog ini yang mana gitu ya. Setelah diambil, terus dipilih anggota timnya siapa saja yang mengerjakan, terus sprintnya mulai berjalan. Nah, berapa sprintnya itu dilakukan di sini, melakukan sprint planningnya berapa gitu ya. Kemudian melaksanakan sprint. Tadi kan sudah menentukan sprint nih, sprintnya mau dalam satu fitur tuh
berapa kali sprint gitu ya, misalnya 4 sprint gitu, berarti sprint 1 berapa minggu, sprint 2 berapa minggu gitu ya. Terus nanti eksekusinya di sini melaksanakan sprintnya. Tim pengembangan fitur yang telah direncanakan dalam sprint backlog, kemudian mengadakan daily scrum untuk monitoring progress. Nah, melakukan scrum ini tim mengembangkan fitur yang telah direncanakan dalam sprint backlog ya. Ini adalah tugas daripada developer yang nanti di situ dia diawasi oleh Scrum Master ya. Jadi Scrum Master memastikan developernya bekerja dan sesuai dengan timeline. Nah, ini mengadakan daily scrum ya. Scrumnya dilakukan setiap hari untuk monitoring progress ya. Jadi dalam melakukan sprint itu nanti di sana Scrum Master memastikan developernya bekerja sesuai dengan role-nya ya, jadi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan fungsinya apa yang dikerjakan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah sprint review dan sprint retrospektif ya. Nah, ini setelah sprintnya selesai nanti akan direview. Nah, setelah direview ini oleh QC biasanya ya, dengan diujikan ke usernya atau diujikan ke product ownernya ya. Hasil pekerjaan ditampilkan dalam sprint review ya. Jadi hasil dari developernya itu ditampilkan dalam sprint review. Kemudian tim melakukan evaluasi dan sprint retrospektif untuk memperbaiki sprint berikutnya. Nah, setelah produknya jadi kemudian dievaluasi dalam sprint ini, misalnya ya sprintnya selesai, terus akhirnya di review dan dijual oleh product owner, ternyata hasilnya jelek. Nah, itu nanti dalam tim ini akan dievaluasi ya dalam sprint retrospektif untuk memperbaiki sprint berikutnya. Jadi produk tadi yang tidak laku itu dimasukkan ke sprint lagi untuk diperbaiki gitu ya. Begitu. Berikutnya yang terakhir adalah mengulangi proses untuk sprint berikutnya hingga proses selesai gitu. Jadi tadi setelah di review tadi ternyata kurang baik gitu ya, terus akhirnya dilanjutkan gitu ya ke sprintnya untuk diulangi sampai proses itu atau produk itu laku di pasaran. Mengulangi proses untuk sprint berikutnya hingga proyek selesai. Oke, itu adalah langkah-langkah implementasi Scrum. Nah, ini ada contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus ini untuk sebuah aplikasi ya. Nah, ini contohnya itu ada beberapa minggu ya, ada 3 minggu, malah lebih ya. Nah, itu setiap minggu dibagi dalam satu sprint gitu. Jadi projectnya misalnya sprint planning tim dibagi menjadi 3 ya. Mohon maaf ini agak ramai di sini ya, semua. Jadi saat mohon maaf ya semua. Sebentar. Enggak, yang dokter-dokter aja. Udah coba untuk kita lain, udah bosan, udah satu itu. Oke, maaf, kita lanjutkan ya. Nah, ini studi kasus tentang kita membuat sebuah produk. Nah, contohnya akan kita bagi dalam menjadi sebuah backlog ya. Backlognya itu misalnya tentang membuat aplikasi tertentu gitu ya backlognya. Terus dibagi menjadi beberapa sprint gitu ya. Sprint 1, sprint 2, dan sprint 3. Sprint planningnya tim memilih backlog untuk membuat halaman login dan daftar produk. Nah, ini contoh sprint planningnya ya. Kemudian daily scrumnya setiap hari tim bertemu untuk membahas kendala teknis. Nah, sprint reviewnya halaman login dan daftar produk
sudah selesai dan diuji. Ini adalah contoh yang sudah dikerjakan oleh developernya ya. Kemudian setelah dari developer diberikan kepada sprint restorasi. Maaf, ini suaranya masuk nggak ya rekan-rekan semua? Apa judulnya? Masuk Bapak. Ini bapak ibu yang lain terdengar nggak, suaranya masuk nggak ini? Tonton. Masuk tidak Mas Andrika? Masuk, tapi tidak terlalu jelas. Oh, tidak terlalu jelas ya. Oh ya, soalnya bahas ini drakor. Takut masuk ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi ada ini prosesnya, ada sprint planning, daily scrum, kemudian ada sprint review, kemudian ada sprint retrospektif ya. Tim menyadari bahwa esensi estimasi pekerjaannya masuk kurang akurat. Nah, tahap itu kan berlanjut terus ya sampai akhirnya di minggu ketiga dan seterusnya proses diulang hingga semua fitur utama selesai dan aplikasi siap untuk dirilis atau dijual gitu ya. Oke, itu adalah studi kasus tentang implementasi Scrum ya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan Scrum. Nah, kelebihannya adalah fleksibel terhadap perubahan kebutuhan proyek ya, yang pertama. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan kolaborasi tim. Yang ketiga, interaksi pendek dan memungkinkan feedback cepat dari pengguna. Berikutnya adalah kualitas produk lebih terjaga dan pengujian berkelanjutan. Kalau untuk kekurangannya, memerlukan disiplin tim yang tinggi, kemudian tidak cocok untuk tim yang belum terbiasa dengan metode agile. Berikutnya ada Scrum Master yang kurang efektif, bisa menghambat produktivitas. Yang terakhir adalah bisa sulit diterapkan pada proyek dengan banyak dependensi gitu ya. Nah, ini adalah sedikit tentang Scrum ya. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan tentang Scrum ini. Nanti kita akan coba mempraktekkan ya dengan Trello berdasarkan pada project dari rekan-rekan berdasarkan kelompok ya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Belum ada. Belum ada ya. Oke, silahkan rekan-rekan buka Viklasnya ya. Di sana sudah ada job sheet ya, praktikum minggu ketiga. Nah, ini ya. Nanti silahkan rekan-rekan buka praktikumnya. Kita akan coba untuk membuat sebuah sprint ya, sprint dan backlog. Ini sudah ada tata caranya. Nah, untuk minggu depan ya, saya minta ini di screenshot. Nanti minggu depan saya mau ada yang presentasi ya, dilihatin aja. Oh, ini alurnya seperti ini Pak. Jadi saya mau lihat backlognya seperti apa, sprintnya seperti apa gitu ya.
Kemudian nanti kalau misalnya ada evaluasi dari sprint retrospektifnya seperti apa dan kesimpulan gitu. Begitu. Mungkin ada udah bisa buka belum rekan-rekan ini ya, praktikumnya. Mungkin saya contohkan ya. Misalnya seperti ini. Nah ini ya, ini adalah contoh projectnya. Jadi nanti silahkan diberi nama projectnya apa. Project misalnya tadi project membuat learn RPL gitu ya. Project punya Mas Andika tadi project to-do list, terus project keuangan tadi ya. Apa namanya tadi lupa saya, maaf ya. Terus project apalah gitu ya namanya, terus di sini ganti projectnya. Nah nanti silahkan di sini rekannya di invite ya. Jadi satu tim itu ada beberapa gitu ya. Nanti silahkan di invite di sini, join by request atau ketik name-nya di sini ya. Nanti disesuaikan juga dia sebagai apa gitu ya, product owner, scrum master, developer atau tester gitu ya. Nah nanti disinilah tempat kita membuat backlognya. Nah itu adalah tugas dari product ownernya. Yang dikembangkan apa, misalnya pengembangan aplikasi to-do list gitu ya. Nah to-do listnya seperti ini. Ini nama aplikasinya, maaf, ini nama aplikasinya. Kemudian ini adalah sprintnya gitu ya. Misalnya sprint ini namanya pengembangan aplikasi to-do list. Terus ini nanti fiturnya membuat tampilan utama gitu ya. Itu dalam bentuk backlog. Nah backlognya seperti ini nanti bentuknya. Kalau sudah dibuat oleh product ownernya di product backlog ini semuanya, terus dipilih yang prioritas mana. Nah setelah prioritas, misalnya prioritasnya adalah membuat tampilan utama dan fitur tambahan tugas gitu ya. Setelah itu kalau ini sudah ditentukan bahwa ini adalah yang prioritas gitu, terus kemudian dipindah ke sprint backlog. Nah sprint backlog ini nanti adalah tugas Scrum Masternya. Scrum Masternya memastikan di sini itu isinya apa aja. Nah misalnya kayak gini ya. Nah ini ada membuat sprint 1 hari pertama, misalnya ini ditentukan dulu berapa, misalnya seminggu gitu ya. Day pertama apa, membuat analisis kebutuhan, menentukan teknologi, menyiapkan perangkat gitu ya. Day kedua adalah apa, menyiapkan Figma dan lain sebagainya gitu ya. Nah setelah ini sudah disiapkan di sini oleh Scrum Masternya ya, sprintnya, kemudian nanti kalau dia udah mulai berjalan, sudah diberikan tugas-tugasnya ke developernya, dipindah ke in progress. Nah di in progress ini nanti tugas Scrum Masternya mulai di sini. Nah misalnya nanti ternyata ini developernya atau analisnya sudah membuat analis kebutuhan ya, centang gitu ya, terus menentukan teknologi udah, terus menyiapkan perangkat udah gitu ya. Terus dari segi Scrum Masternya di sini tambahin misalnya sudah menyelesaikan sudah terselesaikan gitu ya, dan kemudian di add gitu ya. Nah ini misalnya yang ini untuk analisnya, yang ini untuk Scrum Masternya, kita klik yes gitu ya. Terus kemudian di hari kedua juga sama gini ya, ini untuk satu backlog ya. Terus kemudian udah 100% semua nih, berarti udah jadi. Nah setelah in progress selesai, pindah ke testing. Nah testing nanti tugasnya testernya siapa, dia akan mengetes aplikasinya gitu ya. Jadi nanti aplikasi yang dibuat developer bisa ditambahkan di sini, ditulis aplikasinya apa, misalnya itu berupa website ya, berarti nanti link website yang sudah selesai di sini gitu ya, di copy URL-nya. Nah, nanti di tugasnya daripada testernya nanti ngetes di sini.
Kalau tesnya bagus ya sudah, nanti ditambahin aja di sini. Oh, kalau anunya sudah bagus gitu ya. Nah, di sini juga nanti rekan-rekan bisa assign gitu ya ke siapa gitu. Tapi ini cuma 14 hari nanti. Misalnya ke analisnya siapa, Mas Andrika, ya kita assign ke Mas Andrika gitu ya. Waktunya ini juga ada, misalnya 2 hari gitu tulis, ya bisa di setting juga di sini gitu ya. Oke. Setelah testing selesai ya itu nanti presentasi ke project owner. Ternyata dari project owner sudah oke, ya sudah nanti dan selesai di sini, pindah ke sini gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua tentang praktikumnya. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, tapi syaratnya nanti saya akan minta linknya ini ya, link backlognya ini saya juga di invite, jadi nanti saya bisa masuk ke project kalian gitu ya, bisa melihat sampai mana projectnya gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan tentang praktikum yang akan kita lakukan. Kalau dibaca ya sudah ini ya, sudah runut ya ini untuk apa, job sheetnya, nanti gampang rekan-rekan bisa mengikuti dengan mudah gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan tentang job sheetnya untuk praktikum? Cukup apa kiranya cukup? Mungkin berhenti saat proses pengerjaan. Oh iya. Nanti anu ya, saya juga di invite ya ke sini ya. Nanti saya share email saya ya. Nanti saya bisa di invite juga ke projectnya. Nah, itu email saya ya. Nanti silahkan rekan-rekan nginvite saya biar saya bisa lihat projectnya gitu ya, sampai mana. Oke, bila tidak ada pertanyaan mungkin cukup sekian perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk diri kita, nusa dan bangsa. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan boleh langsung japri ke saya ya, atau mungkin nanti saya dimasukkan ke mana board kalian, nanti saya juga akan mengomentari gitu ya. Baik, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Kita tutup. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Masih malam. Iya. Oh iya, untuk presensi silahkan di itu ya, di Viklas ya, untuk perkuliahan hari ini. Baik. Baik, silahkan boleh meninggalkan Gmeet-nya.